Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Andriana Ghaffar MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, dan yang terhormat teman-teman yang selalu saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota lainnya. Saya Hafidatul Ilmi sebagai moderator dan pemateri keempat. Lalu ada teman saya, Saudari Anastasia Paujia sebagai pemateri pertama. Lalu ada Saudari Diana Pnopita sebagai pemateri kedua. Dan ada Saudara Gigin Ginanjar sebagai pemateri keempat. Untuk materi pertama, kepada Saudari Anastasia Paujia, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk materi pertama, kepada Saudari Anastasia Paujia, time is yours. Di bagian pengantar ada tujuan penulisan, konten bab, dan manfaat penulisan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat akademis dalam tugas mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Islam Nusantara. Lalu ada konten bab, ada 3 konten, yaitu 1. Pengembangan organisasi kurikulum. Yang kedua, faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Yang ketiga, ada modal-modal organisasi. Dan lalu ada manfaat penulisan. Yang ada 2 manfaat. Yang pertama itu mampu dalam proses penulisan dan penyusunan yang benar. Dan yang kedua, memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis serta bagi pembaca. Lalu di bagian 1 ada tujuan pembahasan bab dan ada manfaat pembahasan bab. Yang bagian tujuan ada 3 tujuan, yaitu 1. Untuk mengetahui pengembangan organisasi kurikulum. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dalam organisasi kurikulum. Dan yang ketiga, apa saja model organisasi kurikulum. Dan untuk manfaatnya ada 3 juga, yaitu 1. Mengetahui pengembangan organisasi kurikulum. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi kurikulum. Dan yang ketiga ada mengetahui model-model organisasi kurikulum. Apa itu organisasi kurikulum? Menurut Muhammad Asyar, organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena mencakup pembicaraan penyusunan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah disertai dengan penilaian yang intensif dan penyempurnaan terhadap komponen kurikulum. Usaha melaksanakan 3 hal tersebut berarti harus melaksanakan keseluruhan proses penginteraksian komponen kurikulum. Di antaranya adalah komponen tujuan. Adanya berbagai pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasi kurikulum. Berdasarkan pengertian di atas bahwa organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan, sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam organisasi kurikulum, terdapat 2 dimensi pokok yang ada dalam organisasi kurikulum, yaitu dimensi isi dan dimensi pengalaman belajar. Dimensi isi lebih banyak diterima oleh para pengembang kurikulum dibanding dengan dimensi pengalaman belajar. Padahal, dalam organisasi kurikulum bukan hanya mengandung dimensi isi, melainkan juga dimensi pengalaman belajar.
Adapun unsur-unsur organisasi kurikulum antara lain yaitu yang pertama ada konsep, yaitu definisi secara singkat dari kelompok, fakta, atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep, seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas dan kualitas, ruangan, dan evolusi. Yang kedua ada generalisasi, membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Dan yang ketiga ada keterampilan, yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan, misalnya organisasi pengalaman belajar berhubungan dengan keterampilan komprehensif, keterampilan dasar untuk mengerjakan matematika, dan keterampilan menginterpretasikan data. Dan yang keempat ada nilai-nilai, yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Misalnya, menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial ekonomi. Mengorganisasi unsur-unsur kurikulum bahwa mampu memilih tujuan yang jelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik minat maupun bakat peserta didik. Jika tujuan kurikulum berkaitan dengan domain moral dan etika sebagai fungsi dan integratif, maka nilai-nilai merupakan unsur organisasi yang tepat. Terima kasih kepada Saudari Anastasia Paujia telah menyampaikan materi pertama. Lalu selanjutnya kita ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Diana Novita. Time is yours. Baik, materi selanjutnya mengenai faktor-faktor organisasi kurikulum. Di dalam organisasi kurikulum, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. Faktor ruang lingkup atau scope. Di dalam ruang lingkup kurikulum ini tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup bahan pelajaran juga harus disertai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, faktor urutan atau sequence. Sequence menentukan urutan bahan pelajaran yang disajikan, apa yang dahulu dan apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar tetap berjalan dengan baik. Sesuatu yang baru misalkan hanya dapat dipelajari bila sebelumnya telah dipahami atau bila dimiliki keterampilan tertentu atau bila perkembangan anak telah mencapai taraf yang tertentu. Faktor yang ketiga adalah kesinambungan atau continuity. Kontinuitas dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Faktor yang keempat adalah terpadu atau integrated. Faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemahaman secara multidisiplin. Artinya, jika guru menggunakan subject-centered curriculum, maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi terlepas dan tidak fungsional. Maka dari itu harus adanya fokus pada permasalahan yang perlu dipecahkan berdasarkan bidang-bidang kehidupan untuk mencapai pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Maka ketidakpaduan ini bukan hanya dilakukan oleh guru dalam berbagai mata pelajaran, tetapi juga oleh peserta didik melalui pengetahuan dari berbagai sumber belajar yang saling berhubungan. Faktor yang kelima adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan ini dapat dipandang dari dua segi, yaitu satu dari segi keseimbangan isi, yaitu tentang apa yang dipelajari. Yang kedua adalah
segi dari keseimbangan cara atau proses belajar. Dalam menentukan keseimbangan isi, maka perlu dipertimbangkan betapa penting dan perlunya masing-masing mata pelajaran, suatu hal yang tidak mudah karena sangat sulit menentukan kriterianya. Ada yang menganggap bahwa semua mata pelajaran sangat penting dari segi edukatif, ekonomi, studi lanjutan, pembangunan negara, dan sebagainya. Faktor yang keenam adalah waktu atau time. Kurikulum akhirnya harus digunakan dan dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan oleh masing-masing mata pelajaran. Di sini dihadapi masalah distribusi atau pembagian waktu yang harus menjawab pertanyaan seperti berapa tahun suatu mata pelajaran harus diberikan, berapa kali seminggu, dan berapa lama setiap mata pelajaran. Terima kasih kepada Saudari Diana Nopita. Lalu selanjutnya kita ke materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Saudara Gigin Ginanjar. Time is yours. Baik, materi selanjutnya mengenai model-model organisasi kurikulum. 1. Graded school atau sekolah bertingkat. The graded school adalah sebuah bentuk organisasi kurikulum yang dimiliki dan memberlakukan sistem tingkat atau kelas. Sistem kelas yang lazim untuk sekolah dasar adalah 6 tahun atau 5 tahun. Dengan mengikuti sistem kelas ini, maka kurikulum diorganisasikan dan diimplementasikan berdasarkan sistem tingkat kelas ini. Baik tujuan, materi, strategi, dan evaluasi kurikulum disusun berdasarkan organisasi ini. Kegiatan implementasi kurikulum dalam model ini dilakukan secara klasial. Siswa dikumpulkan dalam suatu kelas dengan berbagai latar belakang, disuguhi kurikulum yang sama, baik tujuan, materi, strategi, dan evaluasi yang sama. Sebagaimana kurikulum sekolah menengah pertama di atas, kurikulum sekolah dasar mengadopsi kerangka organisasi kurikulum yang menekankan pada ketuntasan materi pelajaran atau mastery of subject matter. Organisasi kurikulum ini umumnya merujuk kepada subject matter kurikulum yang akan diuji secara dekat. The activity curriculum atau kurikulum berbasis aktivitas adalah sebuah model organisasi kurikulum yang sering disebut juga dengan istilah the activity and experience curriculum atau kurikulum berbasis aktivitas dan pengalaman siswa. Model organisasi kurikulum ini adalah sebuah upaya para pendidik untuk meninggalkan sistem sekolah berdasarkan tingkat atau graded school. Model ini dipelopori oleh Jean Dewey sebagai hasil dari pengembangannya pada Laboratory School pada Chicago University dan oleh J.L. Merriam pada Universitas Elementary School di University of Missouri. Model ini adalah sebagai upaya untuk menerjemahkan pandangan progresif ke dalam kurikulum, yaitu yang memandang siswa adalah sosok pribadi yang unik dan memiliki potensi dan karakter pribadi yang tidak sama satu sama lain. Potensi-potensi tersebut dapat berkembang dan dikembangkan dengan cara dan kapasitas sesuai individu siswa masing-masing. Model The Activity and Experience Curriculum dalam bentuk Human Impulse menurut B. O'Tannell Smith, William O. Stanley, dan J. Harlan Shores. Laboratorium Sekolah Dewey merancang kurikulumnya didasarkan pada 4 dorongan dalam diri manusia, yaitu yang pertama the social impulse, yaitu dorongan yang menunjukkan keinginan anak-anak untuk membagi pengalaman mereka dengan orang-orang di sekeliling mereka. Yang kedua the constructive impulse, dorongan yang dimanifestasikan pada saat pertama bermain, dalam ritme peralihan, dalam membuat keyakinan, dan kemudian dalam bentuk yang lebih tinggi dalam memelihara masukan materi ke dalam objek-objek yang berguna. Yang ketiga, the impulse to investigate and experiment. Dorongan untuk menemukan sesuatu diungkapkan dalam kecenderungan dari anak untuk melakukan sesuatu hanya untuk melihat apa yang akan terjadi. Yang keempat, the expressive of artistic impulse. Dorongan yang menunjukkan kehalusan budi bahasa dan ekspresi lebih lanjut tentang minat yang komunikatif dan konstruktif.
Model The Activity and Experience Curriculum dalam bentuk Human Activities pertama kali dikembangkan oleh University Elementary School di University of Missouri dengan mengikuti anjuran dari Junius L. Merriam, seorang penganut pendidikan progresivisme atau humanistik. Struktur program model yang dianjurkannya tidak berdasarkan materi-materi pelajaran, tetapi sekitar human activities, bermain, sejarah, dan pekerjaan tangan atau keterampilan. Bentuk-bentuk kegiatan yang dipilih berdasarkan observasi dan pengalaman atas hal-hal yang menarik bagi siswa. Sebagai contoh, The California State Curriculum Commission membuat outline sebuah kurikulum aktivitas harian dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas belajar siswa disusun berdasarkan berbagai program dengan berbagai jenis kegiatan seperti bidang berhitung, kesehatan, bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan dari berbagai aktivitas tersebut untuk memberikan pengalaman dan keterampilan bagi siswa. Di samping melalui kegiatan kelompok akan lahir kemampuan inisiatif, sikap bertanggung jawab, dan kerjasama. Yang ketiga, aktivitas dilaksanakan dengan waktu yang relatif pendek, tidak lebih dari 1 jam per bidang kegiatan. Yang keempat, aktivitas dikemas dengan bentuk-bentuk kegiatan yang sederhana dan berdasarkan apa yang telah dianggap menarik bagi siswa. Misalnya, dalam bidang berhitung, dikemas dengan materi play stores, banking activities, handling of school supplies, dan sebagainya. Guru dalam activity kurikulum menemukan aturannya sendiri, tidak sebagai spesialis mata pelajaran, tetapi sebagai menuntun dan fasilitator pembelajaran. Konsep kunci dari apa yang para progresif rajut ke dalam aktivitas kurikulum adalah aturan yang aktif ketimbang aturan yang pasif. Dari para siswa dan sharing pengalaman para siswa dengan guru antara satu sama lain. Yang kedua dalam model-model organisasi kurikulum adalah Non-Graded Elementary School atau sekolah dasar tanpa tingkat. Model Non-Graded Elementary School adalah model yang berlawanan dengan model organisasi berdasarkan tingkat atau graded. Model ini dipelopori oleh Jane E. Goodlad dan Robert H. Anderson sebagai reaksi terhadap kelemahan sekolah bertingkat. Model ini adalah sebuah model organisasi kurikulum yang mengikuti prinsip pendidikan progresif sebagai alternatif pengembangan dari sekolah bertingkat. The non-graded atau sekolah berkelanjutan adalah sebuah reaksi untuk meningkatkan sekolah bertingkat yang kaku dengan sebuah inovasi untuk melayani pendidikan anak yang lebih efisien. Pada model ini, tingkat kelas dan standar-standar untuk tingkatan tersebut ditinggalkan. Siswa dikelompokkan menurut pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kemajuan tertentu yang dimiliki oleh setiap siswa. Kegiatan pembelajaran dibuat setiap individu atau bersifat individualisasi atau personalisasi. Model-model organisasi kurikulum Profesor Dr. Saifuddin Sabda, Herbert E. Hayden, dan Jane Mary King menjelaskan beberapa prinsip yang mendasari the non-graded school, yaitu sebagai berikut. No grading is a philosophy of teaching and learning which recognize that children learn as different rates and different ways and allows them to progress as individual rather than class. Such designation as grade 1 or grade 3 are eliminated. Flexible groupings allow the pupil to proceed from one level of work to another whenever he is ready. Thus, the child progress is not dependent upon that of others in the room. His own readiness, interest, and capacity set the pace for each pupil. Flexible grouping permit each child to move ahead with other children of approximately the same level of ability. Grouping are different for each subject area and can be changed at any time. Failure, retention, and skipping of grades are replaced by... Yang ketiga dalam model-model organisasi kurikulum adalah Open Education and Open Area Space atau pendidikan terbuka dan ruang area terbuka. Open Space atau Open Area Education adalah sebuah respon yang bersifat teknis atas sebuah konsep yang bersifat filosofis dan organisasi yang lebih luas, yang disebut Open Education, the Open Classroom, atau Open School. Dalam praktiknya, istilah tersebut sering saling tertukar. Misalnya,
Kekuatan sebuah kelas dioperasikan menurut prinsip-prinsip open education. Pada saat yang sama, kelas ini mungkin sebuah open area. Meskipun open space tidak sama dengan open education, sebuah open school atau sekolah terbuka mungkin sebuah sekolah yang mengimplementasikan konsep open education, atau mungkin open space school tersebut merupakan semua kelas tanpa dinding. Menurut C.M. Charles dan pendukungnya menyatakan bahwa banyak orang yang mengira bahwa open space dan open education adalah sama. Padahal tidak, dalam faktanya, keduanya dapat berbeda, meskipun tidak selalu berbeda. Charles menjelaskan bahwa open school bukan sebagai open space school, tetapi sebagai sebuah sekolah dengan beberapa kelas terbuka, yang mengikuti prinsip-prinsip open education. Open space school secara normal sedikitnya menganut beberapa prinsip open education. Charles dalam pembahasannya menggunakan istilah open school, open classroom, dan open education ketika membicarakan konsep pendidikan secara luas. Sedangkan penggunaan istilah open space atau open area ketika membicarakan tentang arsitektur aransemen kelas tanpa dinding atau classroom without walls. Konsep kelas tanpa dinding ini tidak sama dengan sekolah tanpa dinding. School without walls. Sekolah tanpa dinding dioperasikan tanpa memiliki gedung sekolah. Mereka mengirim siswa kemanapun yang mereka mau untuk mengirim pada wilayah tertentu untuk menerima pendidikan yang mereka perlukan. Oleh karena itu, siswa mungkin belajar pada agensi masyarakat atau mungkin didaftarkan pada sekolah-sekolah lain. Charles dengan singkat menjelaskan konsep open education sebagai berikut. Pendidikan terbuka atau open education mengacu pada organisasi dan manajemen yang memungkinkan banyak pilihan siswa dan pengarahan diri sendiri. Guru membantu, tetapi tidak mendominasi perencanaan maupun kegiatan pembelajaran. Sebaliknya, guru memfasilitasi siswa belajar. Fasilitasi ini dilakukan melalui berbicara, mengeksplorasi, menyarankan pilihan, membantu menemukan sumber daya, dan memutuskan cara kerja yang sesuai dengan kelompok. Penekanan jatuh terus-menerus pada memelihara hubungan, berinteraksi secara positif dengan orang lain, menumbuhkan rasa nilai pribadi dan kelompok, dan menyediakan pengembangan potensi individu. Selain berbagai model organisasi kurikulum yang dikemukakan di atas, menurut Olipa ada banyak model lain yang juga pernah diterapkan pada sekolah dasar. Antara lain, yang pertama Basic Skill Model. Model ini berupaya untuk membina peserta didik tidak pada basis subject matter atau subjek area, tetapi berorientasi atau bertumpu pada berbagai keterampilan dasar atau basic skills. Dalam model ini, siswa diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan dasar. Materi yang dipelajari dipilih dari berbagai keterampilan dasar yang diperlukan oleh mereka untuk kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, Teaching Thinking Skills. Pengajaran keterampilan berpikir, yakni organisasi kurikulum yang dikembangkan untuk membangun kemampuan atau keterampilan siswa untuk berpikir. Kurikulum ini mengajarkan antara tentang bagaimana memecahkan berbagai problem, membuat keputusan, menganalisis isu yang berkembang, dan memikirkan secara kritis dan kreatif berbagai persoalan. Yang ketiga, Provision for Students with Special Needs. Bekal untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Sekolah menyediakan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, sekolah mengembangkan berbagai macam kurikulum untuk melayani siswa, khususnya yang terkait dengan siswa yang memiliki hambatan secara psikis, seperti gangguan emosional, hambatan mental, dan gangguan orientasi sikap lainnya. Yang keempat, Cooperative Learning, atau belajar secara kooperatif. Model ini mulai berkembang sejak tahun 90-an hingga sekarang sudah amat banyak dilakukan. Namun, di berbagai sekolah hanya sebagai sebuah pendekatan pembelajaran. Dalam hal ini, sekolah mengembangkan kurikulum berdasarkan kelompok-kelompok yang belajar secara bersama, saling membantu, dan menyokong. Yang kelima, Whole Language adalah sebuah organisasi kurikulum yang memfokuskan semua kegiatan pembelajaran pada bahasa atau mengintegrasikan keterampilan berbahasa dengan mata atau materi pelajaran lainnya. Sekarang, dapat dikategorikan pembelajaran tematik dengan menjadikan bahasa sebagai pusat tematik. Memutuskan cara kerja yang sesuai dengan kelompok.
Penekanan jatuh terus-menerus pada memelihara hubungan, berinteraksi secara positif dengan orang lain, menumbuhkan rasa nilai pribadi dan kelompok, dan menyediakan pengembangan potensi individu. Selain berbagai model organisasi kurikulum yang dikemukakan di atas, menurut Olipa ada banyak model lain yang juga pernah diterapkan pada sekolah dasar. Antara lain, yang pertama Basic Skill Model. Model ini berupaya untuk membina peserta didik tidak pada basis subject matter atau subjek area, tetapi berorientasi atau bertumpu pada berbagai keterampilan dasar atau basic skills. Dalam model ini, siswa diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan dasar. Materi yang dipelajari dipilih dari berbagai keterampilan dasar yang diperlukan oleh mereka untuk kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, Teaching Thinking Skills. Pengajaran keterampilan berpikir, yakni organisasi kurikulum yang dikembangkan untuk membangun kemampuan atau keterampilan siswa untuk berpikir. Kurikulum ini mengajarkan antara tentang bagaimana memecahkan berbagai problem, membuat keputusan, menganalisis isu yang berkembang, dan memikirkan secara kritis dan kreatif berbagai persoalan. Yang ketiga, Provision for Students with Special Needs. Bekal untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Sekolah menyediakan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, sekolah mengembangkan berbagai macam kurikulum untuk melayani siswa, khususnya yang terkait dengan siswa yang memiliki hambatan secara psikis, seperti gangguan emosional, hambatan mental, dan gangguan orientasi sikap lainnya. Yang keempat, Cooperative Learning, atau belajar secara kooperatif. Model ini mulai berkembang sejak tahun 90-an hingga sekarang sudah amat banyak dilakukan. Namun, di berbagai sekolah hanya sebagai sebuah pendekatan pembelajaran. Dalam hal ini, sekolah mengembangkan kurikulum berdasarkan kelompok-kelompok yang belajar secara bersama, saling membantu, dan menyokong. Yang kelima, Whole Language adalah sebuah organisasi kurikulum yang memfokuskan semua kegiatan pembelajaran pada bahasa atau mengintegrasikan keterampilan berbahasa dengan mata atau materi pelajaran lainnya. Sekarang, dapat dikategorikan pembelajaran tematik dengan menjadikan bahasa sebagai pusat tematik. Terima kasih Saudara Gigin Ginanjar telah menyampaikan materi ketiga. Lalu selanjutnya materi keempat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Model-model organisasi kurikulum selanjutnya adalah The School in Between. Istilah The School in Between ini atau sekolah antara menurut Olipa 1976 adalah istilah yang menunjukkan pada eksistensi siswa sekolah menengah pertama, junior middle high school, yang berada di pertengahan antara sekolah dasar, elementary school, dengan sekolah menengah atas atau senior high school. Siswa yang berada di antara kedua sekolah menengah dasar dan menengah atas tersebut melahirkan pandangan bahwa kemampuan dan kebutuhan siswa sekolah menengah pertama satu sisi masih dipandang sebagai bagian dari sekolah dasar, dan pada sisi lain siswa juga dipandang telah dikategorikan sebagai sekolah menengah. Nah, kurikulum untuk sekolah menengah pertama yang diusulkan oleh Conan lebih kepada bentuk the subject curriculum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Di antaranya, mata pelajaran yang diusulkan oleh Conan ialah 1. Bahasa Inggris, yang menekankan pada reading skill dan composition. 2. Social study, yang menekankan pada sejarah dan geografi. 3. Matematika, yang menekankan pada aritmatika. Dan yang keempat, sains. Di samping itu, ada ditambahkan pula mata pelajaran seperti seni, musik, dan olahraga. Model kurikulum organisasi yang terakhir ialah the core curriculum atau kurikulum inti. Menurut Olipa 1991 mengemukakan ada 6 karakteristik dari core curriculum, yaitu 1. Ia merupakan satu bagian dari kurikulum yang diperlukan. 2. Ia menyatukan materi pelajaran, biasanya bahasa Inggris dan social study. 3. Isi materinya mengcounter problem-problem yang mengabaikan disiplin ilmu. 4. Core organisasi dalam bentuk block time atau blok waktu. 5. Ia mendorong para guru untuk merencanakan kurikulumnya bersama dengan para siswa.
Dan yang keenam, ia memerlukan pembimbingan bagi siswa. Nah, berdasarkan karakteristik yang tadi disebutkan, menurut Olivia 1991, Harold B. Alberti dan LCG Alberti 1962 mengemukakan 5 bentuk yang dapat diimplementasikan pada sekolah menengah tingkat pertama, yaitu bentuk pertama, seluruh mata pelajaran diberikan kepada siswa. Bentuk kedua, 2 atau lebih mata pelajaran diefektifkan. Bentuk ketiga, 2 atau lebih mata pelajaran digabungkan. Bentuk keempat, sebuah blok waktu ditetapkan. Dan bentuk yang kelima, aktivitas belajar dikembangkan. Menurut S. Warwick, sebagaimana dikutip oleh Olivia 1991, mencatat ada 4 bentuk program block time class sebagai berikut. 1. Bentuk A, setiap mata pelajaran menahan identitasnya dalam block time class. Bentuk B, mata-mata pelajaran yang termasuk dalam block time class disatukan atau digabungkan. Bentuk C, wilayah problem yang disiapkan sebelumnya didasari atas kebutuhan sosial pribadi. Dan bentuk D, skor kurikulum tidak ditentukan. Nah, kesimpulannya dari semua materi yang kami sampaikan adalah model pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengelolaan yang sifatnya sentralisasi berbeda dengan yang desentralisasi. Model pengembangan dalam kurikulum yang sifatnya subjek akademis berbeda dengan kurikulum yang humanistik, teknologis, dan rekonstruksi sosial. Organisasi kurikulum mempunyai setidaknya 2 dimensi pokok, yaitu dimensi isi dan dimensi pengalaman belajar. Tidak adanya batasan yang tegas terhadap kedua dimensi tersebut terkadang membingungkan para pengembang kurikulum. Meskipun demikian, tetap terdapat batasan untuk membedakan kedua dimensi tersebut. Misalnya, organisasi kurikulum yang bersifat logis mengutamakan dimensi isi dan melihat fakta apa adanya, sementara organisasi kurikulum yang bersifat psikologis lebih mengutamakan definisi pengalaman belajar dan kurang memperhatikan fakta atau isi setiap unsur yang bersifat logis. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau ketidakjelasan dalam penyampaian. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.